Sosok presiden paling melarat di dunia tolak tinggal di istana sumbangkan 90% gaji untuk warga miskin. Ketika para pemimpin di dunia identik dengan gaya hidup mewah dengan segala fasilitas yang serba lengkap, di sudut tenggara Amerika Selatan hidup seorang tokoh dunia yang sangat dermawan, bernama Jose Mujica. Dia ditasbihkan sebagai presiden paling melarat di dunia. Mujica adalah presiden ke-40 Uruguay yang menjabat sejak Maret 2010 hingga Maret 2015. Selama 5 tahun menjabat sebagai presiden, Mujica mendapat gaji sekitar $12.000 per bulan atau setara 116 juta rupiah di masa itu. Dari gaji tersebut, 90% digunakan oleh Mujica untuk beramal kepada warga miskin. Dia dikenal sangat dermawan dan menyumbangkan gajinya untuk orang-orang miskin. Pada 2010 saat menjadi presiden, Jose Mujica wajib melaporkan hartanya dan diketahui berjumlah $1.800 atau setara 17,4 juta rupiah. Itu pun hanya berasal dari mobil tua miliknya VW Beetle buatan tahun 1987. Selain menyumbangkan hampir semua gajinya, Mujica juga menolak untuk tinggal di istana presiden. Dia lebih memilih untuk tinggal di rumah pertanian yang sangat sederhana bersama istrinya di sebuah bangunan reot di pinggiran ibu kota Montevideo. Tidak seperti presiden pada umumnya yang dibantu oleh para pelayan, Mujica dan istrinya bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya termasuk menggarap lahan pertanian dengan menanam bunga krisan untuk dijual ke pasar lokal. Saking sederhananya rumah Mujica bahkan tidak dijaga ketat oleh para pengawal layaknya rumah seorang presiden. Rumah itu hanya dijaga oleh 2 orang polisi serta beberapa ekor anjing milik keluarga Mujica. Sikapnya yang menolak untuk tinggal di istana kepresidenan bukanlah sesuatu yang muncul untuk sebuah pencitraan. Sebagai presiden, dia tidak pernah lupa pada akarnya tempat di mana ia tumbuh dan menjalani masa lalu yang sangat sulit ketika anak-anak. Sejak kecil, Mujica sudah tidak asing dengan aksi patriotik. Orang tuanya merupakan keluarga miskin yang hidup di pinggiran kota Montevideo. Saat Mujica berusia 5 tahun, ayahnya mengalami kebangkrutan dan meninggal beberapa bulan. Kemudian dia harus membantu keluarga dengan bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah toko roti. Di tempat itu, menurut catatan biografi tokoh dunia selama bertahun-tahun, Uruguay berada di bawah tekanan kediktatoran yaitu sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Saat itu Mujica yang masih muda merupakan bagian dari kelompok gerilyawan Tupamaros. Sebuah gerakan yang dianggap melakukan berbagai tindakan melawan hukum, akibatnya Mujica harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Setelah dibebaskan, ia menjadi bagian dari koalisi partai sayap kiri yang dikenal sebagai Partai Utama. Dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai senator, ia terpilih menjadi presiden Uruguay ke-40. Berikut kutipan pernyataan Mujica terkait gelar presiden paling melarat atau miskin yang disematkan kepadanya.